Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali khutbah Jumat pada saat ini dengan senantiasa menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Ibadah yang mulia. Selanjutnya kami selaku khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan itu adalah cita-cita yang kita harapkan dari ibadah puasa kita, dari ibadah Ramadan kita. Dan Allah menjanjikan berbagai anugerah bagi hamba-hambanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk itu jamaah sekalian, pada kesempatan siang ini saya mengajak jamaah sekalian untuk melakukan merenungan. Kebetulan kita masih menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekira satu tema yang selalu penting untuk kita renungkan, untuk kita kaji adalah bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita memperlakukan kitab suci kita, kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bagi seorang muslim. Sebagaimana yang sudah kita yakini bersama bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua, dan di momen bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk itu marilah kita melakukan renungan bersama. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan kepada Allah bahwa umatnya itu mulai tidak mengajukan Al-Quran. Ini didokumentasikan dalam Al-Quran. Waqala Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana
makjur. Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Jadi Rasulullah sendiri sudah merasakan kegelisahan zaman ketika kitab suci ini diturunkan kepada Rasul yang saat itu masih hidup. Itu pun banyak kecenderungan umat Islam, kecenderungan umat Nabi Muhammad SAW yang mulai mengajukan Al-Quran. Apalagi di saat sekarang ketika kita sudah jauh melewati masa-masa di mana kitab suci Al-Quran itu diturunkan. Sehingga kalau kita buat leveling, kira-kira kalau kita buat leveling itu ada beberapa level membaca Al-Quran. Level yang pertama, level yang terendah itu kira-kira adalah membaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu hanya seperti mantra. Jadi dibaca tapi tidak dipahami maknanya, dan tentunya karena maknanya saja tidak dipahami juga tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu ini juga tidak salah sepenuhnya, karena membaca Al-Quran itu dibaca saja sudah berpahala. Tentu itu, tapi itu tentu level yang masih rendah. Nah, level yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengikuti sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, bagian-bagian yang perintah-perintah, ajaran-ajaran yang mudah dilakukan itu dijalankan. Tapi ada bagian-bagian ajaran-ajaran lain yang diajukan atau tidak dijalankan. Nah, level yang ketiga, level yang tertinggi adalah tentu umat Islam yang membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup secara utuh. Nah, ini tentu sikap ideal, kondisi ideal yang diterapkan pada seluruh umat Islam. Nah, di momen bulan Ramadan ini saya kira kesempatan yang baik sekali bagi kita semua untuk mempelajari, selain membaca, mempelajari, mentadabburi, memahami makna-makna Al-Quran, dan kemudian mencoba menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu memang dihadirkan untuk menjadi cahaya bagi kehidupan umat manusia. Dan tentu cahaya itu tidak akan muncul, cahaya itu tidak akan tampak, cahaya itu tidak akan terang benderang kalau tersembunyi. Kalau cahaya itu tersembunyi. Jadi kalau Al-Quran itu hanya dibaca, karena cahayanya itu tersembunyi. Sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim, Allah mengingatkan kepada kita semua, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Di kitab Al-Quran ini diturunkan untuk mengeluarkan, untuk mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Nah, ini sesungguhnya esensi dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kita ingin hidup kita penuh cahaya, kalau kita ingin hidup kita itu dipandu oleh cahaya yang terang, maka satu-satunya jalan adalah coba memahami, memaknai kitab suci kita ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sekalian, Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki banyak keunggulan, memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini adalah kalamullah.
firman Allah yang suci, in huwa illa wahyun, yang tentu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, ambisi dunia. Dan Al-Quran itu bersifat universal, abadi. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran ini bersifat universal, abadi, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup yang lengkap bagi umat manusia. Wanazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Surat An-Nahl itu Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, penjelas untuk segala sesuatu. Dan Allah menjanjikan kitab suci ini karena begitu pentingnya ini sebagai pedoman hidup, sebagai panduan kita sebagai seorang muslim. Allah menjanjikan kemurnian, keaslian Al-Quran ini untuk tidak bisa dipalsukan. Tidak ada ayat-ayat yang bisa dipalsukan. Allah sudah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sehingga sejak zaman Rasulullah sampai sekarang banyak manusia yang bisa menghafal, jutaan manusia bisa menghafal Al-Quran ini dengan penuh dan tanpa berubah satu huruf pun. Ini menunjukkan juga janji Allah tadi, membuktikan janji Allah bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan menjaga kemurnian. Indonesia ini cukup banyak para hafid Al-Quran, ada yang dapat beasiswa untuk kuliah di Indonesia, banyak perguruan tinggi yang lain juga begitu. Ini menunjukkan bahwa janji Allah itu memang terbukti bahwa Al-Quran itu dijamin langsung keasliannya oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi jamaah sekalian, dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan itulah maka tidak ada keraguan sehingga bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan, sebagai pedoman utama dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian semoga renungan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum bi nafsi taqwallahi faqad faza. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan marilah kita akhiri khutbah pada siang hari dengan berdoa bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan jalan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang masuk dalam golongan hamba Allah yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.